Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas yaitu materi tentang segitiga sebangun berdasarkan sisi-sisi yang bersesuaian. Simak dan perhatikan video berikut ini dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak perhatikan di sini, Bapak sudah pernah bilang bahwa dalam kesebangunan dan kekongruenan itu tidak menggunakan rumus, tidak menghafal rumus. Paling nanti ada rumus cuma sedikit. Tapi yang perlu kamu pahami adalah kode-kode pada gambar. Saya sudah menjelaskan pelajaran yang kemarin ya. Jadi setiap gambar itu pasti ada kode-kodenya. Sekarang ada juga soalnya dalam bentuk soal cerita. Bagaimana kan kita nggak bisa melihat kode-kode pada gambar. Kalau soal yang kemarin kan, contoh soal yang kemarin kan itu ada gambarnya, ada kodenya atau X sudut atau lingkaran kecil ya Nah kalau ini bentuk soal cerita bagaimana? Nah maka kamu harus menerjemahkan soal cerita ini ke dalam bentuk gambar gitu. Dalam segitiga, contoh soal ya, dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 24, BC 18, AC 30, PQ 50, QR 30, dan PR 40. Jelaskan mengapa kedua segitiga itu sebangun. Pastinya kalau dikatakan sebangun, maka dia memiliki sisi-sisi yang bersesuaian ya Nak. Sebanding ya sisinya ya. Kalau tidak sebanding maka tidak dikatakan sebangun ya Nak ya. Kemudian tuliskan pasangan sudut-sudut yang sama besar. Nah ini kalau tidak diterjemahkan dalam bentuk gambar akan agak kesulitan ya, akan agak kesulitan. Begini caranya Nak, kamu terjemahkan, berarti ada dua segitiga ya Nak. Yang pertama segitiga ABC, kamu bikin segitiga ABC ya, kamu bikin dulu segitiga ABC ya. Atau saya hapus dulu Nak ya, karena papan tulisnya nggak muat, saya hapus dulu ya Nak. Jadi ada dua segitiga. Yang pertama segitiga ABC dengan ketentuan bahwa AB sama dengan 24 cm, BC 18, dan AC-nya 30 ya Nak. AC-nya 30. Yang kedua segitiga PQR ya Nak, dimana PQ-nya 50, QR-nya 30 cm, dan PR-nya 40 cm. Gitu ya Nak ya. Jadi ada dua pertanyaannya. Kenapa kedua segitiga itu sebangun? Kemudian tuliskan pasangan sudut-sudut yang sama besar. Dalam menggambar kesebangunan atau kekongruenan, kamu harus mengikuti titik yang sama ya Nak. Tidak boleh berbeda loh ya. Contohnya begini. Misalnya saya bikin segitiga ABC. Gini ya Nak. Saya bikin A-nya di sini. Ya. Baru saya ikuti B. Lalu titik puncaknya adalah C. Kan gitu ya. A, B, C berurutan ya, A, B, C gitu ya. Nah, AB 24, saya tulis berarti sini AB 24 ya. BC 18, BC 18, dan AC 30, AC 30. Gitu ya Nak. Lalu segitiga PQR, sembarang aja bikin segitiganya ya, sembarang aja, nggak masalah. Tadi A di sini, yang berurutan kan PQR, kalau dalam abjad kan berurutan ya PQR, berarti P-nya di sini loh Nak. A, B, berarti P, Q, nggak boleh. Kalau kamu taruh P-nya di sini salah, nggak boleh. Nah jadi harus sama, titiknya harus sama ya. P kamu taruh di puncak sini salah, karena kan A-nya di sini berarti P-nya di sini, B-nya di sini berarti Q-nya di sini, C-nya di sini berarti R-nya di sini.
gitu ya nak. PQ 50, QR 30, PR 40. Nah, gambarnya sudah ada nak, begini seperti ini. Gambarnya sudah ada nak, seperti ini. Sekarang kita lihat nak, apa dia sisi-sisinya sebanding tidak? Kalau sisinya sebanding dikatakan sebangun. Terus bagaimana nak kalau pelajaran yang kemarin kan kita bisa menyatakan bahwa garis yang ini sama dengan garis yang ini karena ada kode-kode pada gambar. Sedangkan di sini tidak ada kode-kode pada gambar. AB samanya dengan yang mana? Kita kan nggak tahu ya nak ya. Karena tidak ada kode X, kode sudut di sini atau kode lingkaran di sini nggak ada. Lalu melihat kodenya gimana? Karena nggak ada, kita melihat kodenya pada angka. Angkanya, lihat angkanya, urutannya, lihat angkanya. 18, 30, 24, ada 40, 30, 50. Melihat kodenya pada angka. Kali ini ada yang kodenya yang pelajaran kemarin sebagai tanda silang, ya, lingkaran dan sudut, ada juga kodenya pada angka. Angkanya gimana? Urutin saja yang mulai dari yang terkecil ya. Terkecil kan ini ya. Baru apa? Habis 18 berapa? Terkecilnya lagi 24, tandanya 2 gitu ya. Habis itu 24 30, tandanya 3. Tuh. Ini 18, 24, 30. Pindah kemari nak. Sama juga. Mana yang terkecil lah? Ini. Berarti ini. Kedua mana? 40. Kedua 40 ya nak ya. Terus ketiga mana? 50 ini. Berarti kodenya ini. Nah, gitu. Maka mana yang tandanya satu garis yang kecil ini 18 ya. Berarti BC. Tuh, gitu nih. BC berbandingnya dengan apa nak? Yang garisnya satu juga. Ini garisnya satu ini ya. Garis satu ini ya. QR berbandingnya dengan QR. 18 berbanding 30. Gitu ya. 18 berbanding 30 ya nak ya. Kalau saya kecilkan, saya bagi 6 ya. Jadi berapa? 18 bagi 6 berapa? 3 ya. Kayak pelajaran SD aja saya sederhanakan, harus paling kecil ya. Biar ketahuan. 30 bagi 6 berapa? Berarti 3 banding 5 ya nak ya. Oke. Garis yang 2 AB. AB 2. Berarti AB ya. AB berbanding dengan yang garis 2 mana? Ini ya. PR berbanding dengan PR. Berarti berapa? AB. AB-nya 24. Gitu ya nak. PR-nya berapa? PR-nya 40. Saya kecilkan. Kira bagi berapa? Bagi 8 ya nak ya. Bagi 8. 24 bagi 8 3. 40 bagi 8 5. Sama nih 3/5 3/5. Satu lagi cek. Yang 3 AC. AC ya. AC berbandingnya yang garis 3 ini ya. PQ. AC berapa? 30 ya. PQ berapa? 50 ya. Saya bagi 10. Berarti 3 ini 5. Sama nggak 3/5? Sama. Sama ya lah ya. Sisinya bersama dia. Sama semua ini. Sama ya. 3/5, 3/5, 3/5. Sebanding ya lah ya. Sebanding. Terus yang kedua pertanyaan apanya? Sudutnya. Mana yang sudutnya? Ya sudutnya berarti lihat titiknya aja. Ya, sudutnya maka lihat titiknya saja. Tadi kan di sini kasih nama A ya. Berarti di sini ada sudut A kan? Berarti sudut A di sini ya. Berarti sudut A harus sama. Tadi A di sini berarti P di sini sama dengan sudut P. Gitu ya. Karena sudut A di sini, oh bisa begitu. Tapi bagusnya begini. Sudut A di sini diapit oleh ini kan, dari sini sampai sini kan garis kan. Sudut A di sini diapit oleh garis 3 dan garis 2 gitu ya. Berarti cari garis 3 sama garis 2. Garis 3, garis 2. Ini dia. Berarti sudut A sama dengan sudut P. Sekarang B sekarang di sini. Saya kasih sudut B. Sudut B. B ini diapit oleh garis 1 ya dan garis 2 gitu ya. B ini kan di sini ya. Ini kan garis 1 sampai sini kan. Nah, diapit oleh garis 2. Cari garis 1 sama garis 2. Garis 1 ini ya diapit oleh garis 2. Nah, ini ya, berarti di sini. Nah, gitu ya. Berarti sudut B sama dengan sudut apa? Sudut R. Sudut B sama dengan sudut R gitu ya, nak ya. Jadi lihat tanda garis saya, nak, gitu ya. Saya ulangi lagi. Sudut A kan ini.
dari sini sampai sini. Berarti dibentuk oleh garis ini ya, garis 3 dan garis 2. Cari yang garis 3 sama garis 2 ini. Garis 3 dan garis 2 ya. Berarti P gitu. Sudut B ini kan dari sini ya. Tuh, saya lingkarin tuh. Garis 1 sama garis 2. Cari yang garis 1. Ini garis 1 sama garis 2 di sini. Berarti sudut B sama dengan sudut R. Yang ini sekarang saya lingkari. Nah, ini dibentuk oleh garis 1 ya, nak. Garis 1 dan garis 3. Cari garis 1 dan garis 3. Ini garis 1 dan garis 3. Tuh. Berarti sudut C sama dengannya sudut Q. Gitu ya, nak ya. Nah, karena ini sisinya sebanding semua, 3/5, 3/5, 3/5, sudutnya sama semua, maka ini dikatakan dia sebangun ya, nak ya. Dia sebangun. Dia sebangun. Ini jawaban yang pertamanya. Sisinya berkesesuaian ya, nah ya. Dan sudut-sudut yang sama besarnya adalah yang ini, sudut A, sudut B. Ya, jadi 2 pertanyaan jawabannya seperti ini. Gitu ya, nah ya. Sekarang contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Dalam segitiga DEF dan segitiga KLM diketahui DE 3 cm, EF, ini EF ya. EF 2 cm, DF 4 cm, KL 6 cm, LM 10 cm, dan KM 9 cm. Apakah segitiga DEF dan segitiga KLM sebangun? Berikan pembuktiannya. Nah, sama kayak tadi ya. Kita bikin ya DEF. Ya udah, misalkan segitiganya beginilah. Misalkan begini. Oh. Di sini D, di sini E, di sini F. Angkanya sembarangan aja taruh ya. Misalkan apa itu? DE 3, EF 2, DF 4. Gitu ya. Segitiga lagi ini. D-nya kan sini ya. Harus sama naruh hurufnya ya. K berarti K L M. Gitu ya. KL 6, KL-nya 6. KL 6, LM 10. LM 10 dan KM 9, KM 9. Sama kayak tadi. Apakah di segitiga DF dan KM sebangun? Ya udah. Nanti kita buktikan ya. Mana? Cari yang paling kecil. Paling kecil ini ya pertama ya. 1. Baru habis 2 3 ya. 3. Baru habis 3 4. Ya. Tuh. Cari yang paling kecil 6. Baru habis itu berapa? 9 ya? 2. Baru habis itu 10 ya? 3 ya. Gitu ya. Lihat, kita buktikan. Yang kecil dulu, EF. Yang kecil dulu ya, EF ya. EF. 2. Cari yang kecil sini berarti KL. EF berapa? 2. KL berapa? 6. Saya sederhanakan ya, sama-sama bagi 2 ya. Jadi berapa? 1 banding 3. F sudah. Terus yang kedua apa? DE. Cari yang kedua ini apa? KM. DE berapa? 3 ya? DE 3. Yang kedua berapa? 9. Saya bagi 3. 1/3. Sama ya. Satu lagi yang terakhir. Yang ketiga DF. Cari abis DF apa? LM. DF berapa? 4. LM berapa? 10. Saya bagi 2. Kecilin. 4 bagi 2 2. 10 bagi 2 5. Ternyata 1/3, 1/3, 2/5. Karena sisinya tidak berkesesuaian, ya nah ya, maka dia tidak sebanding. Ya, karena tidak sebanding, maka dia dikatakan tidak sebangun. Jawabannya tidak sebangun ya, nah ya. Tidak sebangun. Ya, gitu. Kalau berkesesuaian dia sebangun. Nah, ini materi baru lagi, nak. Segitiga sebangun berdasarkan satu sudut dan 2 sisi yang mengapit sudut. Gini ya, nah ya. Sama seperti tadi sebenarnya. Ya.
Di sini tidak ada gambarnya, kamu harus gambar dulu. Sudutnya 110 ya, berarti dia segitiga tumpul ya, karena lebih besar dari 90 derajat. Segitiga tumpul ya, nah ya. Jadi kalau kita gambar, saya hapus dulu karena nggak mau tempat tulisnya. Ada segitiga ABC di sini, dimana AB-nya 16 cm, BC-nya 6 cm. Oh maaf, BC-nya bukan 6 cm ya, dia 12 ya, 12 cm. Dan sudut B sama dengan 110 derajat gitu ya, ya. Di sini segitiga PQR, di mana PR-nya 24 cm, QR-nya 18 cm, dan sudut R-nya 110 derajat. Gitu ya. Jelaskan, sudah sebangun apa enggak gitu ya. Segitiga ABC-nya karena dia sudutnya 110 maka sudut tumpul ya. Misalnya begini. Misalnya saya taruh sini A, ini B, ini C. Berarti ya harus juga sama. Atau saya balik lah ya. Saya balik. Nggak jadi masalah. Saya balik begini. Sini A berarti sini P ya. B berarti sini Q ya. C berarti sini R. Gitu ya. AB 16, ini 16. Gitu. BC 6, BC 6. Sudut di B di sini berarti 110. Gitu ya nak. 110. PR 24. PR 24. QR 18. Sudut di R berarti di sini 110. Sudut di R. Sudut tunjukkan sama. Lihat garisnya, yang kecil mana ini? Habis 6 berarti 16 ini ya. 2 ya. Saya kasih tanda tuh 2. Kecil mana ini? Habis 18, 24 ini. Ya sudah, bandingkan. Berarti BC yang kecil dulu, BC. 1 garis 1 dengan QR berarti ya. BC berarti dengan QR, BC berapa? 6. QR berapa? 18. Saya sama-sama bagi 6 ya. Kasihlah 1/3. Sekarang yang garis 2 AB. Yang garis 2 mana? PR samanya ya, PR. Garis 2 ya. Karena ini kan nggak ada kode pada gambar aja, jadi saya kayak tadi sama aja. Lihat kodenya pada angka mulai dari yang terkecil ya. AB-nya berapa? 16 ya nak. PR-nya berapa? 24. Saya bagi 8 ya. Saya bagi 8. Hasilnya berapa? 2. 16 bagi 8 berapa? 2 ya. 24 bagi 8 berapa? 3. Sepertiga. Ini maaf ya, biasanya bukan 6 ya. Oh, saya salah ya. BC-nya itu 12 ya. BC-nya itu 12, maaf ya. BC-nya 12. BC-nya 12 ya, nah ya. BC-nya 12. Jadi saya bagi 6, 12 bagi 6 2 ya. 2, ini maaf nih, BC-nya 12 ya. Soalnya BC-nya adalah 12. 12 bagi 6 2, 18 bagi 6 3. Ini 16 bagi 8 2, 24 bagi 8 3. Sama-sama 2/3 ya. Sudutnya. Sekarang sudutnya. Sudut B 110 kan. Sudut B itu diikat oleh garis 2 dan garis 1 ya. Nah, sudut R itu sama, diikat oleh garis 2 tuh, oleh garis 1. Ini kan garis 2 nih. Ini garis 2 sama garis 1 tuh. Ya kan? Ini juga sama nih. Ini garis 2 oleh garis 1. Ini dari sini. Tuh, 2 dari 2 tuh ke 1. Ini dari 2 ke 1.
Maka sudut B sama dengan sudut R. Jadi dia ini adalah sebanding atau dikatakan sebangun. Gitu ya nak? Dia sebangun. Nomor 2, dalam segitiga KLM. Berarti ada segitiga KLM ya. Misalnya saya bikin sudutnya begini. Segitiga sini K, sini L, sini M ya. Segitiga KL. KL 8, LM 18, LM 18. Dan sudut di L berapa? 50. Berarti di sini 50. Gitu ya. Ini yang kecil baru yang besar ya. Habis 8, 18 gitu. Sudut segitiga apalagi RST. Segitiga RST misalkan. Sembarang aja. K di sini berarti R di sini ya. Habis KL berarti habis RS. KLM berarti RST. Ya, kalau kamu tulis R di sini salah, nggak boleh. Terus apa lagi? RS 12, RS 12. ST 24, ST 24. Sudut S 50, sudut S 50. Yang kecil mana? Ini ya, 1. Yang besar mana? Ini ya, 2. Bandingkan yang satu dulu, KL. Banding dengan 1, RS. Berapa KL? 8, RS berapa? 12. Saya bagi 4. Kecilin kayak pelajaran SD. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4 berapa? 3. 2 banding 3. Yang kedua sekarang, LM. Yang garis 2, LM. Yang garis 2 berbanding dengan ST. LM berapa? 18. ST berapa? 24. Saya bagi berapa ini? Saya bagi 6. Saya bagi 6. 18 bagi 6 berapa? 3. 24 bagi 6 berapa? 4. 3/4. 2/3 dibandingkan dengan 3/4 tidak sama. Ya, tidak sama. Sudutnya. Sudut di sini garis 1 dengan garis 2 berarti sudut L sama dengan sudut S. Ya, sama dengan sudut S. Walaupun sudutnya sama, tapi karena ada garisnya yang tidak sesuai 2/3 dengan 3/4, maka dia tidak sebangun. Gitu ya nak? Tidak sebangun. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.